Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian Burdah. Di akhir pertemuan kita sampai di bait Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ini akhir bait yang kita bahas ketika permisalan dialog antara dua orang, yang satu terlilit oleh cinta dan yang satu lagi terus mencecar orang tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan karena dia melihat tanda-tanda orang yang sedang gandrung atau mabuk cinta di dalam diri teman perbincangannya itu. Pada hakikatnya orang yang mencecar dengan pertanyaan itu dia merasa kondisi itu sangat memprihatinkan, kondisi yang dialami oleh orang yang terlilit dengan cinta itu. Setelah mengutarakan bukti-bukti bahwa dia yang diajak berbicara itu terlilit dengan cinta, akhirnya ketika terpojok, sang pencinta itu ketika terpojok karena bukti-bukti yang nyata di dalam dirinya, kemudian mengucapkan, "Na'am, benar apa yang kau ucapkan." Akhirnya dia membuka cinta yang dia sembunyikan, karena memang pecinta itu menyembunyikan cintanya. Dia buka cinta yang dia sembunyikan itu, "Sara taifu man ahwa." Kata dia yang aku cintai itu, hayalan tentang dia yang aku cintai itu, sara, berkelana, fa'arragani, menjadikan aku terjaga di malam hari, karena memang orang yang mabuk dengan cinta itu terjaga dia di malam hari. Di malam hari itu pada saat dia sendiri, hayalan tentang yang dicinta itu muncul sehingga menghalangi dia untuk tidur di malam hari. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, dan cinta yang menggebu-gebu itu menggantikan kelezatan menjadi derita. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian bait berikutnya, ya laimi fil hawa al-udhriyi, ya laimi fil hawa al-udhriyi ma'dziratan minni ilaika, ma'dziratan minni ilaika, walau ansafta lam talumi. Ya laimi, wahai pencaciku, wahai orang yang mencelaku. Maksudnya orang yang mencela, mengkritik kondisiku ini. Karena orang yang dilanda cinta, mabuk dengan cinta, itu pasti dicela orang. Al-hawa sabab lil malamah. Cinta yang menggebu-gebu itu menjadi sebab tempat cacian. Sebab orang yang mencintai, orang yang sedang mabuk cinta itu, yakunu fi kulli waqtin anin. Setiap saat dia itu selalu merintih. Orang yang dicinta, yang sedang mabuk cinta itu setiap saat dia selalu merintih dan merasa dirinya, memposisikan dirinya sebagai orang yang hina, orang yang memiliki hajat yang sangat besar kepada dia yang dicintai, dan rintihan itu tidak akan selesai sampai dia bertemu dengan yang dicintai itu. Itu sebabnya pengkritik itu atau pencela kondisinya itu, dia saat ini berbicara dengan menggunakan harfun nida, huruf seru. Huruf seru di dalam bahasa Arab itu ada ya ayyuha, atau ya laimi. Sebelum dia menyatakan cinta yang dia sembunyikan, dia berbicara dengan orang yang menanyai dia tentang cinta itu. Dia berbicara menggunakan huruf khitab dan dhamir biasa, kata ganti kedua. Kemudian setelah dia menyatakan cintanya, memang dia benar-benar mabuk cinta, maka kondisi
antara dia dengan yang mengajak bicara itu kondisinya menjadi jauh. Sebab saya yang mengalami cinta ini dan Anda tidak akan pernah paham apa yang saya rasakan. Makanya kemudian dia menggunakannya dengan harfun nida atau huruf seru. Ya laimi, duhai, atau hai orang yang mencelaku. Seakan-akan orang itu jauh posisinya dengan dia, padahal dia sedang berdialog dengan orang itu, tapi jauhnya itu menunjukkan jauhnya cara pandang antara dia, sang mabuk cinta, dengan orang yang tidak mengenal cinta seperti dirinya. Dia mengatakan, ya laimi fil hawal udriyi, hai orang yang mencelaku atas cinta cinta al-udriyi, cinta al-udri, cinta al-udri. Al-udri itu ada beberapa penjelasan atau penafsiran. Penafsiran yang pertama, al-hawa al-udriyi, yaitu al-udriyi dari kata al-udhur. Al-udhur itu yang dimaafkan kondisinya. Al-hawa al-udriyi, al-hawa al-udriyi, wahai pencelaku atas cintaku yang harus kau maklumi. Maksudnya jadi seperti itu. Al-hawa al-udriyi, atas cinta menggebu-gebu yang dimaklumi. Ya, karena orang yang mencinta itu dia tidak bisa menguasai dirinya, maka hendaklah dimaklumi. Makanya dia menyebutnya dengan al-hawa al-udriyi. Kemudian dia menyebutnya ma'dziratan. Ma'dziratan, maaf dariku. Aku minta maaf kepadamu. Ya, memang kondisiku seperti ini. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, al-hawa al-udriyi, maknanya al-udri yaitu qabilah Bani Udhrah. Qabilah Bani Udhrah itu berasal dari negeri Yaman. Mereka ini dikenal dengan khiffah gulubihim. Hatinya itu sangat lembut. Wasidga mawaddatihim, hatinya sangat lembut. Dan mereka itu kalau mencintai, cintanya tulus. Sehingga disebutkan di dalam tarikh itu, Bani Udhrah ini kadang-kadang kalau mencintai karena hatinya lembut, baik laki-lakinya atau wanitanya. Kalau mereka mencintai karena hatinya lembut sekali dan cintanya itu tulus, banyak di antara mereka yang jatuh sakit karena cinta, bahkan disebutkan sampai mati karena cinta, sampai akhirnya terkenal dengan hawa al-udriyi, yaitu cintanya Bani Udhrah. Nah, dia mengumpamakan kondisi dia itu sudah sama dengan Bani Udhrah, dengan cintanya Bani Udhrah itu yang begitu tulus dan menjadikan hatinya sangat lemah, sehingga tampak tanda-tanda cinta itu di permukaan dirinya dan tidak bisa disembunyikan lagi dari orang yang mencercanya atau mencelanya itu. Dia mengatakan ma'dziratan ya laimi fil hawal udriyi, berarti maknanya menjadi hai orang yang mencelaku atas cinta Bani Udhrah yang ada di dalam diriku ini. Ma'dziratan, mohon maaf dariku. Ma'dziratan minni, mohon maaf dariku. Ilaika, minni ilaika, mohon maaf dariku untukmu. Karena kondisiku yang seperti ini memang benar-benar harus kusembunyikan, dan karena aku tidak menguasai cintaku, maka aku selalu merintih dan selalu mendamba-dambakan dia yang aku cintai, sehingga sampai pucat pasi wajahku dan aku malas menyentuh makan, menyentuh minum. Nah, kalau engkau terganggu melihat kondisiku ini, ma'dziratan minni ilaika, walau ansafta lam talumi. Tapi, kata sang pencinta ini, kalau engkau bersikap bijak atau bersikap adil, walau ansafta, kalau engkau bersikap bijak,
tidak menghukumi aku sesuai dengan penglihatanmu. Kalau engkau memposisikan, saat melihat aku, engkau memposisikan dirimu seperti diriku, lam talumi, maka kamu tidak akan mencelaku. Karena engkau tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan. Jangan engkau sekedar mencelaku atas kondisiku. Kalau engkau merasakan apa yang aku rasakan, atau paling tidak engkau membayangkan posisiku saat ini, yang ketika dililit oleh cinta yang lepas dari kuasaku, maka engkau tidak akan lam talumi, engkau tidak akan mencelaku atas kondisiku saat ini. Adat kahalia la sirri bimustatirin. Bait lanjutnya. Adat kahalia la sirri bimustatirin. Adatkah bisa berarti keadaanku mengarah kepadamu. Maksudnya, keadaanku saat ini mengarah kepadamu. Engkau sekarang ini, keadaanku ini tampak jelas kepadamu. Mengarah kepadamu. Adatkah halia. Ada yang menafsirkan ucapan adatkah halia, keadaanku mengarah kepadamu. Sang pecinta ini berdoa agar apa yang dialami olehnya dialami oleh pencela. Yaitu berarti maknanya menjadi adatkah halia sirta ilaika hali. Kondisiku akan mengarah pergi menuju kepadamu sehingga engkau merasakan apa yang aku rasakan, merasakan derita apa yang aku rasakan, supaya engkau tahu apa yang aku alami. Adatkah halia. Jadi ini ucapan orang yang betul-betul terlilit oleh cinta dan tidak mampu lagi menguasai hatinya dan tidak bisa menjelaskan apa yang dia alami kepada setiap orang yang memandangnya, maka dia cuma bisa berdoa, mudah-mudahan kamu merasakan apa yang fa'asabta bima usib, ya. Fa'asabta bima usib. Jadi ini berdoa supaya orang yang merasakan, orang yang mencelanya itu merasakan apa yang dia rasakan, supaya jelas sendiri bagi orang itu. Saya tidak perlu menjelaskan, karena mau dijelaskan juga tidak mungkin dijelaskan. Makanya maknanya menjadi apa yang aku rasakan ini jelas kepadamu. Mudah-mudahan kamu merasakan apa yang aku rasakan. La sirri bimustatirin. Dan tidak ada lagi sirri, tidak ada lagi rahasia bimustatirin yang tersembunyi dariku. Cintaku ini sudah terbongkar. Tidak ada lagi cinta yang tersembunyi. Dari mulai kau simpulkan air mataku yang bercampur dengan darah, kemudian wajahku atau kulitku yang menjadi pucat, kemudian badanku yang menjadi kurus, lalu rintihanku yang tidak pernah putus. Ini menunjukkan bahwa yang di dalam hatiku ini sudah sampai pesannya kepadamu. La sirri bimustatirin anil wusyati, tidak ada rahasia yang tersembunyi di dalam diriku dari mata al-wusyah, pencela. Al-wusyah itu sebetulnya arti asalnya adalah al-lamis. Al-lamis alladhi yas'a bil fasad bainal asyik wal ma'syuk. Al-wusyah itu pemfitnah. Jadi orang yang menginginkan berpisahnya orang yang mencintai dari yang dicintai. Pemfitnah, al-wusyah. Dia sebut al-wusyah itu istilah saja, karena orang yang mencercanya dengan pertanyaan itu sebetulnya tidak ingin sang pencinta itu mengalami kondisi yang dialami oleh sang pencinta itu. Makanya dia terus bertanya, apa kamu ini mengingat? Kalau disebutkan dengan salam dan lain-lain itu sampai keluar air matamu, dia ini sang pencela itu sebetulnya tidak menginginkan yang orang yang mencintai itu mengalami
derita itu, tapi sebetulnya itu bukanlah derita seperti yang dibayangkan oleh sang pencela. Makanya dia mengatakan, la sirri bimustatirin anil wusyati. Rahasiaku sekarang ini sudah tidak ada yang tertutupi lagi dari sang pencelaku yang menginginkan aku berpisah dari orang yang aku cintai, menginginkan aku berpisah dari derita ini. Sekarang sudah tidak ada yang tersembunyi. Wala da'i bimunhasimi, dan juga deritaku juga tidak berkurang. Jadi ini adalah keluhan sang pencinta. Dia mengatakan, sekarang ini kondisiku, apa yang tadinya tersembunyi di dalam hatiku sudah diketahui, terbongkar, tidak ada yang tersembunyi dari orang yang mencelaku, plus saat ini penyakitku tidak kunjung sembuh. Wala da'i bimunhasimi. Kamu sekarang sudah mengetahui apa yang ada di dalam diriku, dan semua ini tidak menjadikan aku sembuh dari penyakit. Maksudnya, engkau yang terus-menerus memaksa diriku untuk membongkar rahasia cinta di dalam hatiku. Setelah terbongkar rahasia ini sama sekali tidak merubah kondisi yang aku alami, yaitu derita cinta yang aku alami, karena makna munhasimi itu sebetulnya al-inghita. Jadi sebetulnya penyakitnya tidak terputus, dan penyakit cinta itu tidak akan terputus kecuali terputusnya melalui obat dari penyakit cinta itu adalah pertemuan dengan yang dicintai, ligaul ahbab. Pertemuan yang dengan yang dicintai itu akan memutuskan sakit yang ada di dalam diri pecinta itu. Nah, begini bait itu dijelaskan. Kemudian selanjutnya lagi, mahattanin nusha lakin lastu asma'uhu. Mahattanin nusha lakin lastu asma'uhu. Sang pencinta ini mulai mendekati pencela tadi. Mendekati pencela ini dengan kata-kata yang latif, dengan kata-kata yang lembut, menunjukkan bahwa sebetulnya sang pencela itu mencela dirinya itu juga merupakan kondisi yang dimaklumi karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan, makanya kemudian dia menggunakan bahasa yang lembut. Tadi dia menggunakan kata pencela, kemudian dia menggunakan bahasa sesuai dengan posisi orang yang mencelanya itu. Yang mencela itu sebetulnya pada hakikatnya bukan ingin mencelanya, tapi sebetulnya dia itu kasihan melihat kondisi dirinya dan memberi nasihat agar dia tidak terlilit oleh deritanya itu. Makanya dia sebutkan mahattanin nusha. Engkau telah tulus, bersungguh-sungguh dalam memberi nasihat. An-nasihah iradatul khair lil ghair. Nasihat itu keinginan menyampaikan kebaikan untuk orang lain. Itu namanya nasihat. Mahattanin nusha, kau bersungguh-sungguh tulus memberikan nasihat kepadaku. Lakin lastu asma'uhu. Tapi aku tidak mendengarkan nasihatmu. Yaitu nasihat untuk meninggalkan yang dicintai. Boleh jadi yang memberi nasihat itu tidak tahu bahwa sang pencinta ini sebetulnya mencintai sesuatu yang mulia, mencintai sesuatu yang tinggi, bukan mencintai sesuatu yang rendah. Jadi dia memberi nasihat agar menjauhi cintanya itu supaya dia bisa hidup dengan benar. Kata dia, lakin lastu asma'uhu. Engkau telah tulus. Saya akui engkau menasihatiku tulus, tidak mengharapkan apa-apa. Tapi aku, lastu asma'uhu, aku tidak mau atau aku masih tidak mendengarkan nasihatmu. Aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Mengapa? Innal muhibba anil udzali fi samami. Karena sesungguhnya
orang yang berada di dalam cinta, orang yang sedang gandrung, orang yang sedang mencinta, anil uzzali, terhadap celaan-celaan atau kritikan-kritikan atau nasihat-nasihat yang menunjukkan kondisinya yang menyedihkan di hadapan mata sang pemberi nasihat itu. Anil udzali fi somami, dia tuli dari kritikan. Sang pencinta, orang yang sedang mencinta itu buta, tuli dari kritikan, tuli dari nasihat yang mengarahkan dia berpisah dengan orang yang dia cintai. Itu cinta yang tulus. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kata Rasulullah, cintamu terhadap sesuatu bisa menjadikan engkau buta dan tuli. Ya, kalau cintanya kepada hal-hal yang rendah, itu sungguh menyedihkan, kehancuran bagi orang tersebut. Orang yang cinta dengan hal-hal yang rendah, hal-hal yang hina, sehingga menjadikan telinganya tuli dan matanya buta dari nasihat, itu suatu kehancuran. Tapi kalau cinta kepada hal-hal yang mulia, yang bisa mengangkat derajat seseorang, sehingga kedua matanya itu buta, telinganya tuli dari kritikan-kritikan yang ingin memisahkan dia dari hal yang mulia, ini sesuatu kemenangan. Ini suatu kemenangan. Tapi Sahibul Burdah ini mau menjelaskan orang yang tidak menerima nasihat itu, tidak menerima nasihat itu buruk. Tapi kalau sang pemberi nasihat itu tidak mengetahui kondisinya, kondisi yang dia alami ini sebetulnya adalah kondisi yang baik. Andai kata sang pemberi nasihat itu mengalami apa yang dia alami, dia pasti tidak akan mendengarkan nasihat orang lain juga untuk meninggalkan siapa yang dicintai ini. Yang dicintai adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Nanti akan dibahas yang dicintai itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita harus berpisah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bait yang terakhir dari pasal yang pertama, inittahamtu nasihah syaibi fi adali wasyaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ittahamtu nasihah syaib. Jangankan kamu, sesungguhnya aku telah curiga terhadap nasihat uban yang ada di kepalaku. Jangankan kamu, uban yang ada di kepalaku saja, ketika dia memberikan nasihat kepadaku, aku curiga dan menganggap uban itu juga sedang mencelaku, sedang mengkritikku. Uban itu tidak mengetahui apa yang aku rasakan. Nasihatnya uban yang ada di kepala itu maksudnya rambut putih yang ada di kepala. Nasihatnya tentu saja rambut putih itu tidak berbicara, tapi nasihatnya adalah bilisanil hal. Nasihatnya melalui kondisinya. Rambut putih itu kalau sudah tumbuh, itu berarti qad qarubal maut wal ajal. Rambut putih kalau sudah tumbuh di kepala seseorang, berarti itu nasihat atau peringatan bahwa ajal kematian telah dekat. Wa awanut taubah min sayyi'il ahwal, dan sudah waktunya bertaubat dari kondisi yang buruk. Disebutkan di dalam sebuah kisah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia menjabat sebagai khalifah, ada seorang A'rabi, orang pegunungan itu ya, yang selalu mampir ke belakang rumah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dari belakang rumah Sayyidina Umar ibn al-Khattab selalu mampir ke rumahnya Sayyidina Umar, dan dari belakang rumahnya itu dia selalu teriak, At-taubah, at-taubah, at-taubah ya Umar. Jangan lupa bertaubat wahai Umar, selagi engkau masih di dunia. Jalankan perintah Allah dengan benar, tegakkan keadilan. Hampir setiap hari A'rabi ini datang berteriak memanggil nama Sayyidina Umar dan memberikan peringatan, dan selalu didengarkan dan diterima oleh Sayyidina Umar Ibn al-Khattab
sampai tiba masanya suatu ketika tumbuh di jenggot Sayyidina Umar itu tumbuh jenggot yang berwarna putih, tumbuh uban di jenggotnya Sayyidina Umar itu. Ketika A'rabi itu datang menghampiri Sayyidina Umar, ingin memberikan peringatan lagi, kata Sayyidina Umar, sesungguhnya sudah datang kepadaku peringatan khusus untuk diriku, yaitu uban yang tumbuh di jenggotku ini, maka aku sudah tidak perlu seruan kamu lagi. Mulai hari ini, kamu tidak perlu menyeruku lagi, mengingatkanku tentang kematian, sebab Allah telah mengutus pemberi peringatan khusus untuk diriku. Sekarang di jenggotku ini sudah tumbuh putih. Berapa banyak orang di antara kita tumbuh uban putihnya, tapi ya sudah melalaikan waktunya begitu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kembali kepada bait ini. Jangankan engkau, inni tahamtu nasihat syaib fi adali. Jangankan dirimu. Uban putihku itu yang memberikan nasihat kepadaku, aku curigai juga dia itu sebagai pencelaku, sebagai pengkritikku atas cinta ini. Wasyaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Padahal uban itu adalah pemberi nasihat yang paling jauh untuk dicurigai. Seharusnya uban itu adalah pemberi nasihat yang sangat tidak bisa dicurigai, karena uban itu muncul memberi nasihat dengan tulusnya kepada manusia, bahwa saat ini sudah waktunya dia menjadi baik dan memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya. Nah, dari bait ini, satu pasal ini, seperti di awal pembahasan kita, pasal ini memang tentang romantisme dan tentang mengadukan gelora asmara yang ada di dalam hati. Makanya semuanya dengan permisalan-permisalan. Kesimpulannya, seperti yang saya jelaskan juga di awal, bahwa Imam Busiri ini sedang menjelaskan kondisi pecinta itu harusnya seperti ini. Kondisi pecinta itu, dia selalu membayangkan yang dicintai, dan dia tidak peduli dengan orang yang mencercanya, mengkritiknya atas kondisi yang dia alami. Tapi yang dimaksud cinta ini adalah cinta kepada sesuatu yang mulia. Dan khususnya dia, Imam Busiri ini, sedang membicarakan kondisi dirinya yang membacakan bait ini. Bait-bait ini dia bacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW sampai menjadikan Rasulullah SAW mendoyongkan badannya atau kepalanya ke kanan dan ke kiri, menikmati bait-bait permisalan ini yang diungkapkan oleh Imam Busiri. Insya Allah kita akan lanjutkan di pasal berikutnya, di pasal yang kedua. Pasal yang kedua ini nanti tentang tahdzir minal hawan nafs, peringatan tentang hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diri kita cinta kepada hal-hal yang mulia, hal-hal yang tinggi, cinta yang bisa mengangkat derajat dan kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, cinta kepada keluarga Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para ulama, kepada para aulia, cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan menganugerahi kita cinta di dalam hidup di dunia ini, dan mati dalam keadaan mencinta mereka, dibangkitkan bersama mereka insyaallah dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.